Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 415-220-10-232. Di video ini, saya akan menjawab tugas UTS Generatif AI. Untuk soal pertama, itu tentang artikel. Latar belakangnya dalam artikel Attention is all you need, Pawasni dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sebuah platform dikenalkan. Tugas penerjemahan mesin dan pemrosesan bahasa alami banyak mengandalkan model berbasis MNN, LSTM, dan GLU. Model-model tersebut bekerja secara sekuensial, sehingga proses pelatihannya menjadi sangat lambat dan sulit diparalelkan. Selain itu, arsitektur tersebut kurang efektif dalam menangkap diferensiasi jarak jauh di dalam kalimat, sehingga performanya terbatas. Kondisi ini menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengusulkan pendekatan baru yang dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan memahami konteks bahasa tanpa ketergantungan pada RNN atau CNN. Tujuan penelitian ini adalah memperkenalkan arsitektur transformer yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme attention tanpa menggunakan RNN atau CNN. Penelitian ingin menunjukkan bahwa attention mampu menjadikan dasar utama model untuk menyelesaikan tugas penerjemahan mesin dengan performa lebih baik. Waktu penelitian lebih singkat, serta kemampuan menangkap hubungan kata secara lebih efektif. Metodologi. Metode penelitian dilakukan dengan merancang arsitektur transformer berbasis self-attention dan multi-head attention, dipadukan dengan mekanisme positional encoding untuk memahami urutan kata. Model mengikuti struktur encoder-decoder. Pelatihan dilakukan menggunakan dataset WMT 2014, Inggris Jerman, dan Inggris France. Model dilatih menggunakan optimizer Adam, teknik warm-up learning rate, serta regulasi berupa dropout dan label smoothing. Performa diuji menggunakan nilai BREW untuk dibandingkan dengan model lain. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa transformer mencapai performa terbaik pada tugas penerjemahan dengan skor BREW 28.4 untuk Inggris dan 41,8 untuk INVN, melampaui model sebelumnya, termasuk model assembler. Pelatihan juga berlangsung lebih cepat, hanya sekitar 12 jam, untuk model dasar dengan 8 GPU. Selain itu, transformer terbukti dengan dapat bekerja dapat baik pada tugas lain seperti konfigurasi, serta menunjukkan fleksibilitasnya. Kelebihan, transformer dapat dilatih dengan cepat karena mendukung paralelisasi penuh, mampu menangkap hubungan jarak jauh antar kata, memberikan performa tinggi, serta lebih sederhana dibandingkan INN, karena tidak membutuhkan pemrosesan berurutan. Selain itu, arsitektur ini dapat diterapkan pada berbagai tugas NLP. Keterbatasannya, model ini menggunakan memori cukup besar karena kompleksitas dan self-attention meningkat seiring panjang input. Selain itu, model cenderung membutuhkan data dalam jumlah besar agar optimal dan interpretasi mekanismenya masih cukup kompleks. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformer berhasil menjadi arsitektur baru yang mengandalkan self-attention untuk menyelesaikan tugas penerjemahan dan tugas NLP lainnya secara lebih cepat dan akurat. Dibandingkan model sebelumnya, kemampuan dalam memanfaatkan paralelisasi dan memahami hubungan kata menjadikannya dasar perkembangan berbagai model modern di bidang NLP. Terbukti bahwa mekanisme attention sudah cukup untuk memproses data berurutan. Lanjut soal yang kedua, yaitu ada A, probabilistic false, namanya binary consectropy. Penjelasan binary consectropy digunakan untuk masalah klasifikasi biner, yaitu ketika data memiliki dua jelas, misalnya ada 0 dan 1,
Fungsi ini menghitung seberapa jauh probabilitas hasil prediksi model dari nilai target sebenarnya. Semakin besar selisihnya, semakin besar pula nilai loss. Contohnya pada kasus deteksi email spam. Spam sama dengan 1, bukan spam sama dengan 0. Model memprediksi probabilitas 0,9 untuk email yang sebenarnya spam. Maka loss kecil, tapi memprediksi 0,1 loss akan besar. Kemudian, loss ini sensitif terhadap prediksi probabilitas yang salah. Jika model terlalu yakin dengan prediksi yang salah, misal memberi nilai 0,99 pada kelas yang salah, maka nilai loss akan sangat besar dan dapat memperlambat proses pelatihan. Regression loss, namanya mean sequence error atau MSE. Mean sequence error digunakan pada masalah regresi, yaitu ketika model memprediksi nilai kontinu angka real. Fungsi ini menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Contohnya ada kasus prediksi harga rumah. Jika harga sebenarnya adalah 500 juta, dan model memprediksi harganya 480 juta, maka selisih 20 juta setelah dikuadratkan menghasilkan nilai loss yang besar. Kerugiannya, karena selisih dikuadratkan, outlier atau kesalahan prediksi besar, sangat mempengaruhi nilai loss, sehingga model menjadi sensitif terhadap data ekstrim. Selanjutnya ada High Loss for Maximum Margin Classification. Namanya high loss, penjelasannya high loss digunakan pada klasifikasi dengan margin, seperti support vector machine SVM. Tujuannya agar model tidak hanya memprediksi dengan benar, tapi juga memberi jarak atau margin yang cukup besar antara kelas positif dan negatif. Contohnya pada klasifikasi gambar, kucing sama dengan +1, anjing -1. Jika model memberikan skor 0,8 untuk gambar kucing, margin terpenuhi atau loss kecil. Namun jika skornya mendekati 0 atau negatif, loss menjadi besar. Kerugiannya, loss ini tidak cocok untuk data besar, data tidak seimbang atau imbalanced class, karena margin sama diterapkan kepada semua kelas. Selain itu, hasil berupa skor bukan probabilitas, sehingga interpretasinya kurang intuitif. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang teknik pencarian chain of thought. Chain of thought atau rantai penelaran adalah teknik berpikir langkah demi langkah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu jawaban atau kesimpulan diperoleh secara logis dan sistematis. Dalam konteks kecerdasan buatan atau pemecahan masalah, metode ini membantu menguraikan proses berpikir dari awal hingga akhir, mulai dari memahami data atau pertanyaan yang menganalisis informasi yang relevan, melakukan perhitungan atau penelaran hingga menghasilkan kesimpulan yang tepat. Tujuannya adalah agar proses berpikir menjadi transparan, terstruktur, dan mudah dipahami. Ini contoh untuk menyelesaikan dengan teknik chain of thought. Itu langkah demi langkah secara urut. Penyebaran logis dilakukan dari setiap langkah sampai hasil akhir. Yang pertama diketahui total buku terjual sama dengan 650 buku. Buku fiksi sama dengan 25%. Buku non-fiksinya sama dengan 35%. Berapa buku untuk pelajaran sama dengan sisanya. Yang pertama yang kita lakukan itu hitung jumlah buku fiksinya. 25% dari 650 sama dengan 25 per 100 dikali 650. Yang hasilnya 162,5. Itu jumlah buku non-fiksinya. 35% dari 650 sama dengan 35 per 100 dikali 650 sama dengan 227,5. Lalu hitung total buku fiksi ditambah non-fiksi. Jumlahnya 100
62,5 ditambah 227,5 sama dengan 390. Lalu hitung buku pelajarannya. 650 dikurangi 390 sama dengan 260. Jadi jumlah buku pelajaran yang terjual adalah 260 buku. Soal yang keempat, yaitu yang pertama Google Looker Studio. Fitur atau platform visualisasi dan analisis data berbasis cloud yang fleksibel dan dapat diakses jarak jauh. Memungkinkan pembuatan visualisasi interaktif, dashboard, dan laporan dengan penjadwalan otomatis. Integrasi kuat dengan produk Google seperti Google Sheet dan Analytics. Keterbatasannya, fleksibilitas, kustomisasi, dan kemampuan analisis kompleks masih terbatas, serta waktu pemuatan laporan kadang lambat. Microsoft Power BI. Fitur alat BI dengan integrasi luas ke berbagai sumber data, yaitu Google Analytics, Facebook, dan SQL. Menyediakan visualisasi interaktif dan dashboard dengan antarmuka drag and drop. Memiliki AI untuk insights cepat dan mendalam dari data besar. Keterbatasannya yaitu antarmuka kadang kurang intuitif dan pilihan kostumasi visual terbatas pada beberapa aspek. Selanjutnya ada TableView. Fiturnya salah satu alat visualisasi terkuat kemampuan machine learning untuk merekomendasikan visual terbaik berdasarkan data, mendukung analitik kelanjutan dan integrasi cloud, sangat fleksibel, dan cocok untuk eksplorasi data mendalam. Keterbatasannya, kurva belajar mungkin lebih tinggi bagi pengguna baru dan biaya lisensi relatif lebih mahal. Nah, perbedaan utama di antara ketiga alat ini adalah Google Looker Studio unggul dalam kemudahan akses cloud dan integrasi dengan ekosistem Google, terutama cocok untuk penggunaan dan membutuhkan laporan cepat dan mudah. Microsoft Power BI kuat dalam integrasi banyak sumber data dan penggunaan AI untuk insights bisnis dengan kemudahan pengguna antarmuka drag and drop. TableView menonjol dengan kekuatan analitik lanjutan dan penggunaan AI untuk rekomendasi visual yang optimal, sangat cocok untuk penggunaan yang butuh eksplorasi data mendalam dan fleksibilitas tinggi. Yang kelima ada studi kasus prompt engineering. Seorang penulis atau penulis konten ingin membuat artikel blog bertema AI dalam pendidikan dengan gaya yang ringan namun informatif, namun hasil model terlalu akademis dan kaku. Pertanyaannya, apa yang kurang dari form awal yang menyebabkan gaya tulisan tidak sesuai? Yang kedua, tulis ulang form agar model menghasilkan tulisan dengan nada percakapan santai. Yang ketiga, bagaimana kamu akan menguji bahwa form baru lebih efektif dari yang lama? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, apa yang kurang dan menyebabkan gaya tulisan tidak sesuai? Ini sudah saya praktekkan untuk hanya tulis artikel tentang AI dan pendidikan. Ini jawabannya sangat baku dan tidak terlalu santai untuk dibicarakan kepada pendengar umum. Lalu tulis ulang form agar model menghasilkan tulisan dengan nada percakapan santai. Di sini sudah saya tulis untuk formnya. Sebentar.
Nah, tulis artikel blog sepanjang 800 kata dengan tema AI dalam pendidikan. Gunakan gaya percakapan yang santai dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Jelaskan bagaimana teknologi AI digunakan di sekolah dan kampus. Berikan contoh nyata yang relevan dan digunakan bahasa seperti kamu berbicara dengan teman. Hindari istilah teknik yang rumit, tetapi tetap berikan informasi yang akurat. Nah, form tersebut menjelaskan agar tidak terlalu akademis dan kaku, serta ringan untuk didengar dan santai untuk didengar juga. Ini adalah hasil dari form yang tadi digunakan, itu dengan menggunakan bahasa santai dan tidak terlalu baku, dan ada tambahan seperti belajar AI makin asik, mulai percakapan masuk ke dalam ruang kelas seperti teknologi yang saya tulis untuk digunakan di sekolah, contoh yang relevan, contoh nyata untuk di kelas, seperti beberapa sekolah di Jakarta, ada sistem pembelajaran berbasis AI yang membantu guru untuk kemampuan siswa. Nah, seperti itu. Jadi ini juga mudah untuk didengarkan oleh pembaca umum karena bahasanya tidak terlalu akademis dan mudah dimengerti, tapi tetap memberikan informasi yang akurat dan tepat. Lalu lanjut soal yang ketiga untuk menguji bahwa form baru lebih efektif dari yang lama. Nah, kita bisa evaluasi berdasarkan kriteria, yaitu nada bahasa apakah terasa santai, keterbacaan apakah mudah dipahami pembaca umum, dan daya tariknya apakah menarik untuk dibaca sampai habis. Nah, dari itu kita bisa meminta umpan balik 3-5, itu bebas, bisa guru, pelajar, atau pembaca umum. Minta mereka menilai mana tulisan yang lebih ringan dan menyenangkan. Lalu analisis hasilnya. Jika mayoritas pembaca menilai fleksibel lebih menarik, berarti pembawa lebih efektif dalam menyampaikan gaya yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.